Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Doni dari penulis favorit kita semua, Mas Dhani SBR. Wow, kisah dari Bang Doni selalu seru ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor art. Misteri wanita di ujung jembatan. Warung kopi Bang Doni. Malam menyapa dengan tenangnya. Seperti selimut hitam yang dihiasi ribuan permata kecil di langit, angin berembus lembut, membawa aroma hujan yang belum turun menyelinap di antara pohon-pohon yang berdiri seperti penjaga setia jalanan. Lampu-lampu jalan berpendar temaram, seolah bintang yang turun untuk menerangi langkah, meski beberapa di antaranya hanya mampu berkedip lemah. Malam itu bukan sekedar waktu menuju rumah, melainkan perjalanan melintasi keheningan, mencari kehangatan yang menunggu di ujung jalan. Di setiap bayangan yang memanjang di trotoar, ada cerita tentang lelah yang sebentar lagi akan berakhir, dan di setiap tarikan nafas ada harapan untuk esok yang lebih cerah. Malam itu, ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Sindu baru saja selesai bekerja di warung kopi Bang Doni, tempat ia biasa menghabiskan waktunya melayani para pelanggan dengan penuh semangat. Warung kopi Bang Doni selalu ramai, dipenuhi oleh obrolan ringan dan tawa pelanggan setianya. "Mas Gembul, saya pulang ya," pamit Sindu pada Gembul. "Ya Du, hati-hati di jalan. Oh iya, ini ada titipan dari Mbak Nani," saut Gembul sambil memberikan sebuah kantong plastik hitam kepada Sindu. "Apaan ini Mas?" tanya Sindu penasaran. "Kayaknya sih kue," jawab Gembul singkat. "Ah, buat di sini aja Mas kuenya." "Oh, saya Bang Gomang sama Rijal udah. Kita itu dikasih masing-masing satu kantong, Du." "Ah, gitu ya, udah deh. Makasih ya Mas, saya pulang dulu," ucap Sindu yang kemudian beranjak keluar dari warung kopi Bang Doni. Di luar, Sindu bertemu Gomang yang sedang mengawasi area depan warung kopi Bang Doni. Ada biduan kupingnya caplang gara-gara ketiban pepaya. "Mas Sindu mau pulang, hati-hati di jalan ya," ucap Gomang dengan pantunya. Mendengar itu, Sindu pun langsung tersenyum. "Iya Bang Gomang, makasih ya." Kemudian Sindu melangkah menuju parkiran motor. Dengan tubuh yang sedikit lelah, tapi hati cukup puas. Di tangannya ada sekantong plastik berisi beberapa makanan ringan yang diberikan oleh Gembul. Dengan sepeda motor berjenis Honda Beat yang selalu setia, Sindu bersiap untuk pulang. Perlu diketahui, jika perjalanan menuju rumah Sindu tidaklah begitu ramai. Sepanjang jalan hanya ditemukan suara gemerisik dedaunan yang diterpa angin dan sesekali deru motor melintas. Wajar saja, karena tempat kediaman Sindu terletak di perkampungan, tepatnya di sebelah utara dari pusat keramaian kota. Malam itu, Sindu menyalakan motor Honda Beat kesayangannya. Suara mesinnya terdengar lembut di tengah keheningan malam. Ia mengenakan jaket tipis, mencoba menahan dinginnya angin yang mulai menusuk. Perjalanan pulang kali ini seperti biasanya terasa sunyi. Jalanan yang dilalui seolah bernafas pelan, hanya dihiasi oleh suara gemerisik dedaunan yang menari ditiup angin malam. Roda motornya pun meluncur mulus di antara aspal, melewati jalan beraspal dan sudut-sudut jalan yang rebah.
Awalnya di kanan dan kiri masih terdapat rumah dan pertokoan di samping jalan. Namun setelah beberapa saat hanya ada pepohonan besar berdiri seperti penonton setia, mengiringi tanpa kata. Sesekali sebuah motor melintas dari arah berlawanan, suaranya memecah keheningan sebentar sebelum tenggelam kembali ke dalam malam. Namun, ada satu bagian perjalanan yang selalu membuat Sindu sedikit menahan napas ya. Bagian itu adalah sebuah jembatan tua yang konon menyimpan cerita-cerita seram. Jembatan itu panjangnya tak seberapa, tapi aura yang mengelilinginya membuat setiap orang yang melewatinya merasa waktu berjalan lebih lambat. Lampu jalan di sekitaran jembatan lebih sering mati daripada menyala, meninggalkan bayangan gelap yang berbaur dengan kabut tipis yang melayang di atas sungai kecil di bawahnya. Ketika motor Sindu mendekati jembatan, angin yang bertiup terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Suara kayu tua yang berderit terdengar samar bercampur dengan deru motornya. Ia mencoba tidak memikirkan cerita-cerita tentang sosok-sosok misterius yang sering dikisahkan orang kampung atau suara langkah tak terlihat yang konon sering terdengar di sana. Tangannya sedikit gemetar di stang motor, tapi ia berusaha tetap tenang. Matanya menatap lurus ke depan, fokus pada ujung jembatan yang tampak seperti pintu keluar dari suasana mencekam ini. Saat motor melaju perlahan di atas jembatan, Sindu merasa punggungnya seperti diselimuti tatapan tak kasat mata, namun ia menolak untuk menoleh ke belakang meski rasa penasaran sesekali menggoda. Begitu roda motornya menyentuh ujung jembatan, ia menghela nafas lega. Jalanan setelah itu kembali sunyi seperti biasa, dihiasi suara dedaunan dan sekali lagi deru motor yang samar di kejauhan. Rumahnya sudah tak jauh lagi, dan perasaan tenang mulai menyelimuti Sindu meski bayangan jembatan angker itu masih tertinggal di benaknya. Sesampainya di depan rumah, Sindu mematikan mesin motor Honda Beat-nya. Suara mesin yang berhenti membuat keheningan kembali menguasai malam. Rumah sederhana dengan dinding bercat putih itu tampak hangat meskipun hanya diterangi lampu kuning temaram dari teras. Sindu melepaskan helmnya sambil menghela nafas lega. Rasa dingin dan tegang di sepanjang perjalanan perlahan mulai menghilang. Pintu rumah terbuka, dan dari dalam muncul ibunya dengan senyuman lembut, tanda kekhawatirannya yang sirna kala melihat anaknya pulang dengan selamat. "Sudah makan, Nak?" tanya sang ibu. Suaranya penuh perhatian, seperti pelukan tak kasat mata yang membuat Sindu merasa nyaman. "Sudah tadi, Bu," jawab Sindu sambil meletakkan helm di tempat biasa. "Kamu mau mandi? Kalau mau nanti ibu masakin air panas ya." "Gak usah, Bu, Sindu bersih-bersih aja nanti." Di belakang ibunya, kakak perempuannya, Dita, berdiri sambil bersedekap. "Duk, lu gak lupa kan bawa roti pesanan gua?" Godanya dengan senyuman kecil. Dita selalu tahu cara mencairkan suasana dengan candaan meski lelah tampak jelas di wajah adiknya. Sindu menyerahkan kantong plastik yang berisi makanan ringan pemberian Gembul tadi. "Ya, gua gak sempet, Dit. Ini aja deh, tadi dikasih sama bos gua," jawab Sindu sambil tersenyum kecil. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Aroma teh hangat yang baru saja diseduh menyambutnya bercampur dengan bau kayu dari kursi tua di ruang tamu. Ibunya mengambil tas kerja Sindu dan meletakkannya di sudut ruangan, lalu mengajak anak-anaknya duduk bersama di meja makan kecil. Dita menghidangkan teh hangat sambil berbicara tentang hal-hal ringan, membuat Sindu merasa bahwa rumah adalah tempat di mana semua kelelahan hilang. Meski perjalanan tadi penuh dengan suasana sunyi dan sedikit mencekam, kini Sindu hanya ingin menikmati waktu bersama keluarga tercinta di malam yang tenang ini. "Duk, lu kalau udah malam begini baliknya lewat mana dah? Lu nggak lewat jembatan itu kan?" tanya Dita khawatir. "Ya lewat situlah. Gue males kalau lewat kecamatan, muter," saut Sindu. "Dih, lu nekat banget deh. Kan lewat situ sepi. Mana kata orang angker lagi jembatannya. Soalnya katanya di situ pernah ada kejadian pembunuhan, Du," ucap Dita memperingati adiknya. "Iya, Du. Kalau sudah malam mending kamu jangan lewat situ ya. Lebih baik kamu lewat jalan yang lain saja," timpal sang ibu ikut menasehati Sindu. "Iya, Bu," jawab Sindu singkat. Sebagai informasi, Sindu tinggal bersama ibu dan seorang kakak perempuan yang bernama Dita. Ayah Sindu telah lama tiada. Saat Sindu masih duduk di bangku sekolah dasar, ibunya bernama Burani, merupakan pensiunan guru yang kini selalu berada di rumah.
Tak jarang, Burani membuka les privat bagi anak-anak yang tinggal di daerahnya, sedangkan kakak perempuan Sindu yang bernama Dita adalah seorang pegawai swasta pada salah satu perusahaan yang ada di kota Bekasi. Bu, emang ibu mau tinggal di sini aja ya? Apa ibu nggak ada rencana buat ngejual rumah ini terus kita pindah ke daerah yang lebih ramai gitu? Tanya Dita pada ibunya. Ibu sudah betah di sini, Dit. Lagian kan sayang kalau rumah ini dijual, harganya juga nggak seberapa. Lagian ini juga rumah peninggalan bapak, ungkap Burani. Iya sih bu, kalau siang di sini enak, adem. Tapi kalau malam sepi banget bu. Dita aja takut kalau pulang malam. Makanya Dita milih naik Gojek, terus biar ada yang nemenin kalau pulang. Lah, emang pacar lu nggak pernah nganterin lu, Dit? Celetuk Sindu. Si Randy kan udah kerja juga, Du. Tapi kadang-kadang sih dia juga suka nganterin gua, jelas Dita. Obrolan berlanjut dengan tawa dan cerita-cerita ringan. Dita bercerita tentang rekan kerjanya yang lucu di tempat ia bekerja. Sementara itu, Sindu mendengarkan sambil menikmati teh hangat. Burani sesekali menyelipkan petua-petua kecil, mengingatkan anak-anaknya tentang pentingnya menjaga diri dan kesehatan. Ketika malam semakin larut, Burani menguap kecil dan berkata, "Sudah, sekarang tidur. Besok biar nggak kesiangan sholat subuhnya." Dita menggoda, "Bu, jangan mimpi serem ya. Siapa tahu nanti yang di jembatan tadi ngikut pulang bareng Sindu." Sindu melempar bantal kecil ke arah kakaknya sambil tertawa. Sembarang banget sih lu kalau ngomong. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam kamar masing-masing. Suara pintu kamar yang ditutup perlahan menjadi akhir dari malam yang hangat. Dalam keheningan, Sindu tersenyum kecil. Ia merasa bersyukur memiliki keluarga yang selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Keesokan harinya, di kediaman Doni, pagi itu suasana terasa segar dengan hembusan angin lembut yang membawa aroma bunga dari taman kecil di halaman rumah. Terlihat Doni yang sedang sibuk memandikan Martin, si burung beo kesayangannya, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Martin tampak menikmati waktu mandinya. Bulu-bulunya berwarna putih cerah bersinar terkena air, sementara ia sesekali mengeluarkan suara ceria seolah-olah ingin mengungkapkan rasa bahagianya. Doni dengan hati-hati menyiramkan air hangat ke tubuh Martin sambil sesekali berbicara dengannya. "Waktunya mandi Martin, waktunya mandi Martin." Burung beo itu menjawab dengan menirukan kata-kata Doni, membuat suasana pagi semakin menyenangkan. Doni tertawa kecil kalau mendengar respon Martin, lalu melanjutkan membersihkan bulu-bulunya dengan lembut. Pagi seperti ini adalah momen yang selalu Doni nikmati. Sebuah waktu sederhana tetapi penuh kebahagiaan bersama sahabat kecilnya. Di situ, Mak Zubaida juga sedang menjajakan dagangannya yang berjualan nasi uduk di depan rumah. Kini, hubungan Mak Zubaida dan Martin si burung beo sudah membaik. Tak ada lagi aura kebencian di antara mereka. Malahan, Mak Zubaida sudah mulai sedikit memperhatikan Martin. "Tong, itu ada semur tahu. Kasih Martin gih," ucap Mak Zubaida. "Lah, masa ya si Martin dikasih semur tahu, Mak? Bisa kelolodan nanti," saud Doni menolak halus ibunya. "Ya dihancurin dulu taunya, Tong." Kagak usah si Martin mah ada makanannya sendiri," sambung Doni. Setelah selesai, Doni bergabung dengan Jumeri yang sedang sarapan di teras depan. Namun dengan 3 usilnya sekonyong-konyong, Doni langsung memperhatikan Gembul dengan mendetail. Tayal, Gembul merasa risih dengan tingkah laku Doni tersebut. "Bang, abang ngapain sih?" tanya Gembul kebingungan dengan mulut yang masih dipenuhi dengan makanannya. Bul, kalau gue perhatiin ya, badan lu lebar amat, kayak lembaga," ledek Doni. "Mulai deh, Mak, Bang Doni nakal nih, Mak," teriak Gembul mengadu pada Mak Zubaida seperti anak kecil. Mendengar itu Doni pun langsung ketakutan. "Ih, si Gembul, gua kan emang bercanda. Curang lu, main aduan," sungut Doni menggerutu. Saat itu, Jumri yang melihat tingkah pola keduanya hanya bisa menggelengkan kepala. Siang itu, matahari bersinar cerah menerangi jalanan kecil menuju warung kopi Bang Doni. Sindu baru saja tiba dengan motor Honda Beat-nya, mengenakan jaket tipis dan topi yang sedikit miring. Ia memarkirkan motornya di tempat parkir di samping depan warung kopi Bang Doni. Aroma kopi hitam dan gorengan segera menyambutnya. Saat ia membuka pintu di dalam, suasana cukup ramai. Beberapa pelanggan duduk di bangku panjang sambil bercengkrama menyeruput kopi panas di pojok ruangan.
Jumri dan Lili terlihat duduk santai di dekat meja kasir. Mereka sudah ada di sana sejak pagi, menyiapkan dan melayani para pelanggan. Kemudian, Sindu pun bergabung untuk menjalankan kegiatan operasional di warung kopi Bang Doni. "Bu, itu tadi stroke, transaksi ada di lacinya. Kamu tinggal rekap," ucap Jumri. "Oke Mas Jum, siap," saut Sindu semangat. Di sore harinya, Doni tiba di warung kopi Bang Doni beserta Nani dan Bonis dengan menggunakan mobil milik Doni. Saat itu, kebetulan Doni baru saja menjemput mereka berdua pulang dari kampus dan mampir di warung kopi Bang Doni. Seperti biasa, Gomang dengan sigap langsung memarkirkan mobil Doni. "Makasih abang," ucap Doni setelah dibantu parkir oleh Gomang. "Siap bang. Oh iya, si Martin gimana bang? Aman kan ya?" tanya Gomang menanyakan kabar Martin. "Alhamdulillah, makasih emang. Sekarang si Martin sama mama udah bayan." Iya, ngomong-ngomong, bagaimana dah? Kok bisa ya lu ngajarin Martin sampai bisa berubah kayak begitu? Tanya Doni penasaran. Mendapati pertanyaan itu, Gomang pun nanya tersenyum. "Alhamdulillah bang, padahal mas saya cuma biasa aja ngajarinya. Lah emang sebenarnya mah pinter itu si Martin. Cuma dulunya suka diajarin omongan-omongan yang kagak bener aja," jawab Gomang jelas. Sementara di dalam, Dani mendatangi Sindu untuk mengingatkannya tentang jadwal stock opname yang sudah menjadi agenda rutin di warung kopi Bang Doni. "Iya Du, jangan lupa ya besok stock opname," ucap Nani. "Ah siap Mbak Nani, besok saya lembur," saut Sindu. "Oh iya, data lossnya agak diperhatiin ya Du, nanti buat bahan evaluasi di bulan depan." "Oh siap Mbak Dani," jawab Sindu lagi. Memang masalah manajemen dari warung kopi Bang Doni dipegang oleh Nani sepenuhnya karena memang Doni sebagai pemilik tidak menguasai sama sekali masalah-masalah seperti itu. Sore itu, matahari mulai condong ke arah barat, mewarnai langit dengan semburat orange kemasan. Warung kopi Bang Doni sudah agak sepi melewati jam-jam sibuk siang, namun biasanya di malam hari akan kembali ramai. Di dalam warung, suasana terasa lebih tenang. Hanya tersisa suara pelan percakapan dan denting sendok yang menyentuh gelas. Sore itu, Doni duduk di meja sudut. Di sebelahnya, Nani tampak anggun dengan jilbab hitam yang menyelimuti wajahnya yang cantik. Ia tersenyum hangat sambil menyeruput segelas teh manis. Sedangkan di depan mereka, Bonis duduk dengan santai, memiringkan kursi sedikit ke belakang sambil memainkan handphone di tangannya. "Nani, ada yang pengen abang tanyain dah," ucap Doni. "Abang mau tanya apa?" saut Nani halus. Anu, kalau abang buka bengkel bagaimana ya?" "Bengkel? Bengkel apa bang?" tanya Nani penasaran. "Bengkel mobil, sekalian sama tempat cuci steamnya. Soalnya pantanan di sebelah masih kosong itu. Sayang kalau kagak dipakai. Lagian abang udah ngomong sama emak. Ya mama setuju," ungkap Doni. "Kalau Nani mas setuju-setuju aja bang. Cuma abang hitung-hitung dulu masalah modalnya, sama apa-apa aja peralatan yang dibutuhkan. Dan yang lebih penting lagi, abang paham gak tentang bisnis ini? Jangan sampai abang udah buka tapi abang gak paham, nanti malah berantakan deh bang," ungkap Nani. "Ya abang belagu bener, mau buka bengkel mending buka kios boba aja bang," celetuk Bonis. "Lah lu nis, boba mulu yang ada di otak lu. Ntar juga kalau ngasilin lu juga kan yang nikmatin," saut Doni sewot. Memang lahan milik Mazubada sangatlah luas, sekitar 10.000 meter. Di situ, selain tempat warung kopi Bang Doni berdiri, juga disewa oleh sebuah perusahaan bus untuk operasional mereka seluas 5.000 meter. Jadi, lahan milik Mazubaida yang masih kosong itu masih amat luas, apalagi lahan tersebut terletak di pinggir jalan besar. Jadi sayang apabila tidak digunakan. Oleh karenanya, Doni memiliki ide untuk mendirikan bengkel di sana. Masukan dari Nani sang kekasih juga menjadi masukan bagi Doni, karena untuk memulai satu usaha Doni harus memperhatikan segala aspeknya. Beberapa lama kemudian, Doni, Nani dan juga Bonis pergi meninggalkan warung kopi Bang Doni untuk pulang. "Bul, Du, gue balik dulu ya. Oh ya, besok jangan lupa kita lembur," ucap Doni. "Siap bang," saut Gembul disusul anggukan dari Sindu. Keesokan malamnya, Gembul, Rizal dan Sindu telah menutup warung kopi Bang Doni dan mulai melakukan stock opname. Seperti biasa, Doni menemani para pegawainya dalam agenda rutin tersebut. Tak lupa, Doni membeli beberapa makanan berupa martabak dan juga sate padang. Setelah pukul setengah 1 malam, kegiatan tersebut pun selesai.
Satu persatu dari mereka bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan Sindu, namun saat itu Sindu merasa sangat lelah karena rupanya ketika stock of name tadi ditemui beberapa masalah berupa data-data yang hilang. Tak pelak, Sindu pun harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Setelah memakai jaket dan helmnya, Sindu sudah berada di atas motor dan bersiap untuk pulang. Tak lupa Sindu berpamitan dengan yang lain. Bang Doni, Mas Gembul, Rizal, saya duluan ya, ucap Sindu. Oh iya Duk, hati-hati udah malam, saut Doni disusul anggukan dari Gembul dan juga Rizal. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Langit kelam tanpa bintang, hanya ada bulan sabit yang cahayanya redup tertutup awan tipis. Sindu baru saja meninggalkan warung kopi Bang Doni. Lelah menyelimuti tubuh setelah bekerja seharian, ia menarik tali gas motor Honda Beat-nya lalu melaju pelan menyusuri jalanan yang sepi. Biasanya, jika pulang selarut ini, Sindu memilih jalan memutar yang lebih panjang tapi terasa lebih aman. Namun, malam itu rasa lelah membuatnya ingin segera tiba di rumah. Ia memutuskan untuk melewati jembatan angker meski ada sedikit keraguan di benaknya. Duh, lewat mana ya? Kalau lewat kecamatan kejauhan. Lewat jembatan aja deh, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Jalan menuju jembatan itu terasa semakin sunyi. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan berdiri seperti bayangan raksasa yang mengintai. Suara angin malam berembus, menggoyangkan dedaunan, menambah suasana menjadi mencekam. Lampu jalan yang biasanya remang kini sebagian padam, meninggalkan bayangan gelap yang memanjang di atas aspal. Ketika Sindu melewati turunan dan mendekati jembatan, hawa dingin mulai terasa lebih menusuk dibandingkan sebelumnya. Ia memperlambat laju motornya, namun tiba-tiba saja terdengar suara motor dari arah berlawanan terdengar. Jika motor tersebut berjenis dua tak karena suaranya yang nyaring dari kejauhan, Sindu melihat jika motor tersebut melaju dengan kencang hingga kemudian akhirnya mereka pun berpapasan. Namun karena motor tersebut dalam keadaan menanjak, membuat penunggangnya menarik gas dalam-dalam sehingga motornya mengeluarkan asap yang sangat banyak. Dengan asap yang mengebul dari knalpotnya membuat pandangan Sindu jadi terganggu dan menghentikan laju motornya. Suwe, motor kayak corong pabrik, ngebul banget sih, gerutu Sindu sambil melihat motor yang berpapasan dengannya barusan. Setelah asap mulai menghilang, Sindu pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, di situ seketika Sindu melihat sesosok wanita yang sedang berjalan seorang diri ke arah jembatan, arah yang sama yang akan dilewati oleh Sindu. Walaupun Sindu berada di tempat yang sangat sepi, apalagi di depannya terdapat sebuah jembatan yang angker di situ, Sindu tak menaruh curiga sedikit pun pada sosok wanita yang dilihatnya karena tampilan wanita itu nampak cukup jelas dan normal layaknya manusia biasa sehingga tidak menimbulkan perasaan macam-macam pada diri Sindu. Berani benar tuh cewek, jalan sendirian di tempat beginian, udah malam lagi, ucap Sindu dalam hatinya. Pada awalnya, Sindu tidak ingin menegur, namun karena saat itu sudah larut malam, apalagi jalanan terlihat menurun, Sindu pun tak sampai hati untuk tidak memberikan tumpangan pada wanita tersebut. Akhirnya, Sindu pun menghentikan laju sepeda motornya dan menawari tumpangan. Maaf mbak, mbaknya mau kemana ya? Mau bareng sama saya nggak? Kebetulan arah kita sama, ucap Sindu menawari tumpangan. Di situ Sindu sempat renyah karena rupanya wanita yang ingin ditolongnya itu memiliki wajah yang cukup manis. Belum lagi rambutnya yang terlihat lurus terurai sampai ke bahu membuat siapapun yang memandangnya akan terpesona. Namun anehnya wanita itu hanya mengenakan pakaian biasa tanpa memakai jaket ataupun sweater yang bisa membuatnya lebih hangat. Tak disangka, wanita itu juga merespon tawaran Sindu. Dengan suara yang halus, wanita itu pun berkata sambil tersenyum. Boleh mas? Mbaknya mau kemana ya? Tanya Sindu lagi. Kemudian wanita itu menyebutkan suatu tempat yang kebetulan searah dengan Sindu. Tanpa membuang waktu, wanita tersebut pun langsung duduk di belakang Sindu. Setelahnya Sindu pun kembali memacu motornya. Kala itu jalanan nampak menurun, membuat Sindu memperlambat laju motornya hingga akhirnya mereka berdua pun melewati jembatan yang dikenal angker itu.
Sungai di bawah jembatan hanya terlihat gelap. Tak ada suara gemericik air seperti biasa. Suasana seolah terhenti, hanya ada suara mesin motor yang bergema pelan di tengah keheningan. Di tengah perjalanan melintasi jembatan, tiba-tiba saja Sindu merasakan bulu kuduknya berdiri. Entahlah, angin dingin yang lebih kuat berembus, seperti menyapu seluruh tubuhnya. Dari sudut matanya, ia merasa ada sesuatu di tepi jembatan, bayangan samar yang berdiri diam di antara kabut. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia menolak untuk menoleh. Ia menggenggam stang motor erat-erat, mempercepat laju motornya sambil berdoa dalam hati. Sindu berusaha menutupi rasa takutnya karena pada saat itu ia sedang membonceng seorang wanita yang baru dikenalnya. Sindu tak ingin dianggap sebagai lelaki penakut, apalagi oleh seorang wanita yang baru dikenalnya. Ketika akhirnya mencapai ujung jembatan, Sindu merasa nafasnya tertahan sejenak seperti baru saja keluar dari lorong gelap yang menyesakan. Ia lalu menoleh ke belakang hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun yang ia lihat hanyalah jembatan kosong dan gelap tanpa bayangan atau apapun yang mencurigakan. "Ada apa ya, Mas?" tanya wanita tersebut. Enggak ada apa-apa, Mbak," jawab Sindu gugup. Kemudian di atas motor Sindu pun mulai membuka obrolan dan bertanya-tanya pada wanita yang diboncengnya. "Oh iya, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mbak?" tanya Sindu. "Oh, nama saya Anggun," jawab wanita tersebut yang rupanya bernama Anggun. "Oh iya, Mbak Anggun. Ngomong-ngomong, kok malam-malam gini jalan sendirian, Mbak? Apalagi lewat jembatan yang tadi. Emangnya Mbaknya gak takut?" "Ah, saya udah biasa, Mas," jawab Anggun santai. Mendengar itu, Sindu pun salut dengan keberanian Anggun. Bagaimana tidak? Walaupun seorang diri, Anggun berani melintasi seorang diri jembatan yang cukup angker tadi. Sebenarnya banyak pertanyaan yang berada di kepala Sindu, seperti pertanyaan dari mana Anggun saat itu, mengapa tidak ada yang mengantarnya, mengapa tidak naik ojek online. Tapi hal itu urung Sindu tanyakan karena mereka telah tiba di tempat tujuan Anggun. Iya, kayaknya kita udah sampai nih, Mbak. Mbak Anggun mau turun di mana?" tanya Sindu saat itu. "Ah, di pertigaan itu aja ya, Mas," jawab Anggun dengan suara yang lembut. Kemudian Sindu menghentikan laju motornya di tempat yang ditunjuk oleh Anggun. Setelah turun, Anggun mengucapkan terima kasih kepada Sindu karena telah mengantarnya dan langsung berjalan kembali dengan sikap yang dingin. Mendapati itu, Sindu pun hanya mengangguk kecil sambil tersenyum. Walaupun dalam hatinya Sindu merasa aneh dengan sikap Anggun yang dingin itu ya. Perilaku Anggun sungguh berbeda dari wanita-wanita yang pernah Sindu kenal sebelumnya. Namun Sindu tak ingin ambil pusing karena pada dasarnya Sindu hanya ingin menolong Anggun. Tak ada motif yang lain, apalagi berharap Anggun tertarik dengannya. Malam itu, waktu hampir menunjukkan pukul 1, angin malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Sindu melanjutkan perjalanan pulangnya dengan motor Honda Beat, mencoba melawan rasa kantuk dan lelah yang semakin berat. Sesampainya di rumah, suasana begitu sunyi. Lampu depan masih menyala redup, tetapi seluruh ruangan tampak sepi, menunjukkan bahwa penghuni rumah sudah terlelap. Sindu mematikan mesin motornya dengan hati-hati, mencoba tidak menimbulkan suara berisik. Dia menatap rumah sederhana itu, tempat ia selalu merasa aman. Meski perjalanan pulang kali ini Sindu mengalami peristiwa yang tidak biasa. Ya, dia bertemu dengan Anggun, wanita yang diantaranya tadi. Namun tiba-tiba terbersit sedikit di hati Sindu. Apakah mereka bisa bertemu kembali? Rupanya pertemuan singkat tadi membuat kesan yang mendalam bagi Sindu. Kemudian Sindu membuka pintu depan pelan. Engsel pintu berdecit lirih. Di ruang tamu tak ada suara apapun selain detik dari jam dinding yang terdengar jelas di tengah keheningan. Sepatu kakaknya masih tergeletak di dekat pintu, menandakan Dita sudah lama tiba di rumah. Sebuah piring kosong dan gelas bekas teh dibiarkan di meja seolah baru ditinggalkan beberapa jam yang lalu. Ia berjalan ke kamar ibunya, membuka pintu sedikit untuk memastikan Bu Rani sudah terlelap. Tubuhnya tertutup selimut, nafasnya teratur. Sindu tersenyum tipis. Alhamdulillah, gumamnya pelan, merasa lega melihat ibunya baik-baik saja. Setelah melewati kamar Dita, Sindu mendengar dengkuran halus dari balik pintu.
Kakaknya jelas sudah tidur nyenyak setelah seharian bekerja. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Sindu menuju ke arah dapur mengambil segelas air putih untuk mengusir rasa haus dan sedikit ketegangan yang masih menyelimuti dirinya. Ia duduk sejenak di kursi kecil di dekat meja makan, mencoba merenungkan perjalanan tadi kembali. Wajah Anggun terlintas di pikirannya. Suaranya, tatapan lembutnya, dan cara ia memandang Sindu membuat Sindu senyum-senyum sendiri. Siapa dia ya? Pikir Sindu, mencoba berusaha mencari jawaban logis, tapi semakin Sindu mencoba memikirkannya, semakin ia merasa putus asa. Karena perpisahan mereka tadi sangat tidak berkesan, sangat dingin ya. Anggun terlihat bersikap dingin ketika meninggalkan Sindu. Akhirnya Sindu pun pasrah pada kisah asmaranya yang hanya sebatas angan semata. Setelah menghabiskan air di gelas, Sindu menghela nafas panjang. Ia melangkah ke kamar tidurnya berbahan tubuh di kasur yang sederhana namun selalu terasa nyaman. Tapi mata Sindu masih sulit terpejam. Suara lembut yang keluar dari mulut Anggun tadi masih terngiang-ngiang di pikirannya. Entahlah, sepertinya Sindu telah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya Sindu menarik selimutnya erat-erat berharap nasib baik akan menghinggapi esok hari. Keesokan harinya, setelah seharian bekerja, Sindu bersiap untuk pulang. Dengan bergegas Sindu meninggalkan warung kopi Bang Doni. Rupanya Sindu akan melewati jalan yang serupa, ya, jalan saat dirinya bertemu dengan Anggun. Rupanya Sindu berharap untuk bertemu dengan Anggun kembali, tapi sial, selama di jalan itu Sindu tak bertemu dengan Anggun. Walaupun dia telah melambatkan laju sepeda motornya. Hal yang serupa Sindu lakukan di hari-hari berikutnya, tapi hasilnya nihil. Ya, Sindu tak menemukan Anggun. Sindu pun berpikir jika mungkin dia kurang larut malam saat melintasi jalan tersebut. Akhirnya Sindu berniat untuk melewati jalan itu pada saat tengah malam. Ya, tepat saat ia bertemu dengan Anggun kala itu. Malam itu sebenarnya jam kerja Sindu sudah berakhir, tapi ia tetap membantu Gembul dan Rizal di warung kopi Bang Doni. Loh, belum pulang tuh? Tanya Gembul heran. Iya mas, lagi ada kerjaan nanggung, kilas Sindu. Oh begitu, sahut Gembul singkat. Sampai warung kopi Bang Doni tutup, Sindu masih berada di sana. Banyak tuh, memangnya kerjaan kamu? Emang gak bisa dikerjain besok aja? Kamu sampai warung tutup begini belum pulang? Tanya Gembul yang penasaran. Gak apa-apa mas, santai aja, jawab Sindu. Tiap hari aja lu begini tuh, enak kerjaan kita jadi enteng. Guyon Rizal pada Sindu. Itu mah emang mau nyalu, hardik Sindu sewot. Beberapa lama kemudian mereka pun menutup warung kopi Bang Doni dan pulang ke rumah masing-masing. Di situ Sindu merasa jika malam belumlah terlalu larut hingga dia pun berniat untuk singgah di suatu Indomaret yang buka 24 jam. Setelah jam menunjukkan pukul 12:30 malam, Sindu pun langsung bergegas meninggalkan Indomaret tersebut dengan perlahan. Sindu berjalan perlahan melewati jalan yang akan melintasi jembatan angker tersebut. Namun Sindu tidak takut, karena rupanya keinginan yang kuat untuk bisa bertemu dengan Anggun mengalahkan rasa takut pada diri Sindu. Dengan penuh harap, Sindu mengendarai sepeda motornya menyusuri jalanan itu. Dan ketika dia akan mendekati turunan yang menuju jembatan, jantung Sindu berdetak lebih cepat. Rupanya Sindu melihat sesosok bayangan, dan ia mengenali bayangan itu dengan rambut lurus panjang bahu, tubuh yang ramping, dan siluet yang tak mungkin ia lupakan. Itu adalah Anggun, wanita yang diam-diam telah mengisi hatinya, yang pernah ia antar di tempat ini beberapa malam yang lalu. Dengan bergegas Sindu pun langsung mendekatinya. "Bangun," panggil Sindu. Suaranya sedikit bergetar antara ragu dan tak percaya. Dan benar saja, rupanya itu adalah Anggun, wanita yang sebelumnya pernah Sindu antar. Tayal, senyuman memuai di wajah Sindu. Sindu berpura-pura jika ia kebetulan lewat di jalan tersebut dan berniat mengantar Anggun ke Bali. Di situ Anggun membalasnya dengan senyuman ramah. Mas Sindu, kok bisa ya kebetulan kayak gini?
Ucap Anggun dengan suaranya yang khas. Kemudian Sindu pun berhasil menemukan wanita yang selama ini selalu terbayang dalam palanya, dan Anggun kembali diantar Sindu ke tempat tujuannya. Malam itu, walaupun Sindu melintasi jembatan angker yang sama, namun ia tidak merasa takut karena pikirannya kini telah dipenuhi bunga asmara. Bagaimana tidak, wanita pujaannya kini telah berada di dekatnya. Bangun, emang kalau pulang jam segini ya? Tanya Sindu membuka obrolan. Iya mas, jawab Anggun singkat. Emangnya nggak ada yang jemput ya? Nggak ada mas. Kok nggak naik gojek? Kan lumayan jauh rumah Mbak Anggun. Tanya Sindu lagi. Nggak mas, saya sukanya jalan, jawab Anggun singkat. Terlihat jawaban yang diberikan Anggun selalu singkat, tapi itu tak masalah bagi Sindu karena sudah bisa mendengarkan suaranya saja. Itu membuat Sindu sudah sangat bahagia. Begitu juga dengan Anggun. Dia terlihat nyaman dengan Sindu karena jika ingin jujur, Sindu merupakan gambaran lelaki yang santun dan sopan. Sindu tak berani bertanya macam-macam, apalagi hal yang bersifat pribadi. Tak lama, mereka pun sampai di tujuan. Di tempat Anggun turun berbeda dengan sebelumnya. Ketika turun dari motor, Anggun kini melemparkan senyuman hangat dan mengucapkan terima kasihnya sambil menunjukkan di mana dia tinggal. Mendapati itu, tak ayal membuat Sindu gugup karena Anggun tak lekas meninggalkannya. Ya, Anggun tetap berdiri di depan Sindu. Di situ, Sindu melihat sebuah rumah yang terletak di tengah suatu kebun, jaraknya sekitar 200 meter dari jalan utama, dan memiliki jalannya sendiri yang berupa jalan setapak. Saya pulang dulu ya mbak, saut Sindu gugup. Ya mas, hati-hati di jalan ya, saut Anggun. Ya, itulah Sindu. Wajar saja jika dia bersikap demikian, karena selama ini Sindu memang jarang berinteraksi dengan seorang wanita manapun, apalagi sampai mengantarkannya ke rumah. Malam itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Sindu. Itu terbukti jika di perjalanan pulang Sindu nampak senyum-senyum sendiri. Kemudian, di hari-hari berikutnya, Sindu melakukan hal yang serupa. Dia selalu pulang larut malam untuk sekedar bertemu dengan Anggun dan mengantarnya. Namun, di situ Sindu tak berani untuk mengajak Anggun bertemu di lain waktu. Jangankan mengajaknya bertemu, menanyakan nomor teleponnya pun tak pernah Sindu lakukan. Wajar saja, karena ini adalah pengalaman pertama bagi Sindu dekat dengan seorang wanita. Begitu juga dengan Anggun. Sama seperti Sindu, Anggun juga bersifat pasif. Walaupun sering diantar oleh Sindu, tak pernah ia berniat untuk memberikan nomor teleponnya pada Sindu. Hingga akhirnya, kebiasaan pulang malam yang dilakukan Sindu membuat ibunya merasa khawatir. Saat pagi harinya, Bu Rani bertanya pada anaknya, Sindu, kok kamu akhir-akhir ini pulangnya malam terus ya? Memangnya di kantor lembur terus? Mendengar pertanyaan dari ibunya, Sindu sempat terdiam. Dia bingung untuk menjawabnya karena dia tak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya. Di lain sisi, Sindu pun tak pernah berbohong pada ibunya. Anu bu, Sindu ada urusan. Oh iya bu, Sindu mandi dulu ya, jawab Sindu terlihat menghindar dari pertanyaan ibunya. Melihat perilaku anaknya, Bu Rani pun hanya bisa diam. Dalam hati, dia merasa curiga dengan anaknya. Namun, Bu Rani juga percaya jika Sindu tak akan melakukan hal yang macam-macam karena selama ini Sindu dididiknya dengan baik. Hingga suatu hari, tiba-tiba saja Sindu jatuh sakit. Ya, pagi itu Sindu terbangun dengan keadaan menggigil, tubuhnya lemas dan merasa mual pada perutnya. Kemudian, Bu Rani membawa Sindu untuk berobat di klinik terdekat. Setelah itu, Bu Rani pun menyuruh Sindu untuk tidak bekerja dulu dan beristirahat di rumah. Sementara itu, di warung kopi Bang Doni, Nani mendapati kabar jika Sindu tak masuk kerja dan berniat untuk menggantikannya sementara. Tayal itu membuat Doni merasa senang karena ia bisa berlama-lama dengan sang kekasih di warung kopinya. Nan, emang gak apa-apa nih Nani gantiin Sindu dulu? Tanya Doni. Ya nggak apa-apa dong bang, soalnya kan besok Sindu libur, nanti laporan numpuk deh nggak ada yang input, jawab Nani. Oh gitu. Kalau abang sih mas senang banget kalau Nani di sini terus, soalnya kan kita jadi bisa deket terus. Mudah-mudahan si Sindu sakitnya rada lamaan. Abang kok gitu sih doanya? Nggak bahaya tahu, sentak Nani.
Maaf, bercanda Bang Manan. Sahut Doni Kiku kemudian. Saat Doni melihat Nani sang kekasih bekerja menggantikan Sindu di kasir, Doni merasa terharu. Ya, Doni tidak menyangka walaupun status mereka masih berpacaran, namun Nani selalu ada untuk membantu Doni dalam menjalankan usaha warung kopi Bang Doni. Wajar saja jika Doni sangat mencintai Nani karena selain cantik, Nani memiliki hati yang tulus. Untuk membalasnya, Doni berniat membuatkan Nani minuman kesukaannya. Doni pun segera bergegas menuju ke arah dapur, tapi sialnya Doni berpapasan dengan Gembul di pintu dapur. Tak ayal mereka berdua pun saling berhimpitan. Aduh Bul, lu kagak sadar ya kalau badan lu lebar, ucap Doni sewot. Ya abang aja yang main nyelonong, balas Gembul tak mau kalah. Lengan lu sih segede desa, penjadi kagak muat kalau papasan di mari, saut Doni lagi. Pintunya aja kali bang yang kecilan, lagian pelit amat sih. Warung kopi Bang Doni udah gede kayak gini, pintunya masih kecil aja, timpal Gembul tak mau kalah. Lah, ngapa lu jadi nyalain pintu? Salahin tuh mulut lo yang kagak bisa pentingunya, sentak Doni. Melihat kegaduhan itu, Nani langsung menghampiri keduanya. Bang Doni, Mas Gembul, udah dong jangan pada berantem mulu, kan nggak enak diliatin tamu, ucap Nani. Iya Nan, abang mah kagak berantem sama Gembul, abang man cuma ngobrol bercanda doang, emang cuma rada kenceng sih suaranya, saut Doni. Iya nih Mbak Nani, marahin aja nih Bang Doni, dia itu kalau ngomel nggak lihat-lihat tempat, timpal Gembul memanas-manasi Nani. Dah, kagak di rumah kagak di sini lu, ngadu mulu kerjaan lu, ucap Doni sewot. Setelah itu Doni melanjutkan niatannya, membuatkan minuman kesukaan Nani. Di situ Nani merasa senang karena kekasihnya begitu perhatian. 2 hari kemudian, Sindu rupanya belum sembuh juga dari sakitnya dan membuat Doni berniat untuk menjenguknya. Akhirnya, saat jam 10 pagi, Doni mengajak Gembul untuk menengok keadaan Sindu di rumahnya karena sudah 3 hari lamanya Sindu sakit dan itu membuat Doni merasa cemas. Di mobil, Gembul bertanya pada Doni, Bang, kenapa sama saya sih bang jalannya? Kenapa nggak sama Mbak Nani aja sih bang? Saya kan nanti masuk kerja bang. Kalau Gembul, si Nani ada kuliah sampai siang. Terus abis itu dia langsung ke warung kopi, bakal gantiin si Sindu. Ya kan kesian kalau gua ajak ke tempat Sindu, ntar dia kecapean, ungkap Doni. Lah, sama Mbak Nani aja kasihan, kalau sama saya aja enggak. Lah, lu mah kagak perlu dikasihanin. Makan lu udah banyak, yang perlu dikasihanin tuh Jumeri. Tiap pagi semur tahunya lu comotin mulu, ledek Doni. Ya kan dia emang gak suka semur tahu bang, makanya saya ambil, saut Gembul lagi. Ya begitulah, jika kedua sahabat tersebut berdekatan seakan tak ada habisnya masalah untuk diperdebatkan. Tak lama kemudian, Doni dan Gembul pun sudah tiba di kediaman Sindu. Di situ, keduanya langsung mengucapkan salam yang segera dibalas oleh Burani dan Dita kakak dari Sindu. Doni pun langsung memperkenalkan diri pada Burani dan Dita. Di situ, Burani begitu terharu mendapati atasan dari anaknya datang untuk menjenguk. Kemudian, pembicaraan itu mengarah kepada keadaan Sindu saat itu. Burani mengungkapkan jika Sindu tak kunjung sembuh walaupun sudah berobat. Dita juga menambahkan kalau Sindu selalu menggigil saat tengah malam tiba sehingga Burani berniat membawa Sindu ke rumah sakit keesokan harinya. Tak lama Doni dan Gembul pun segera melihat keadaan Sindu di dalam kamarnya. Di situ terlihat wajah Sindu yang sangat pucat dan terkulai lemas di atas kasurnya. Suhu tubuhnya pun sangat tinggi. Tak pelak, Doni pun langsung menawarkan diri untuk membawa Sindu ke rumah sakit saat itu juga. Bu, saya bawa si Sindu ke rumah sakit sekarang aja dah, ucap Doni. Namun tiba-tiba Gembul mencegahnya. Bang, sebentar deh bang, saya mau periksa dulu si Sindu, kayaknya ada yang gak beres deh bang. Mendengar itu, Doni langsung menuruti ucapan Gembul. Dalam situasi seperti ini, Doni terlihat berbeda. Tak ada bantahan sedikit pun keluar dari mulutnya. Ada apa ya Pak Doni? Tanya Burani cemas. Ini bu, teman saya mau periksa si Sindu dulu, takutnya dia ngapa-ngapa, jawab Doni. Memangnya temannya Pak Doni ini dokter? Tanya Burani lagi. Ya kayak gitu deh bu, tapi dokter spesialis goib, ungkap Doni.
Jangan-jangan si Sindu ketempelan deh Bu, celetuk Dita dari belakang di situ sambil duduk bersila menghadap Sindu. Gembul langsung memeriksanya karena Gembul merasa terdapat hal yang berbeda saat ia berada di dekat Sindu. Dan benar saja, saat Gembul menerawang, tiba-tiba saja jiwanya tersedot pada satu kekuatan gaib yang menariknya ke alam berbeda. Di situ Gembul tiba-tiba saja berada di suatu kebun yang berkabut. Tak hanya itu, tiba-tiba saja di dekatnya muncul sesosok wanita cantik yang cukup mempesona. Rupanya sosok itu adalah Anggun. Ya, Anggun, wanita yang selama ini Sindu antar hampir di setiap malamnya. Sopokon, kenapa kamu ganggu teman saya? Tanya Gembul. Kala itu Anggun yakin jika Gembul bukanlah orang sembarangan karena Anggun merasakan aura yang berbeda pada diri Gembul. Maaf, bukan aku yang membuat teman kamu jadi begini, jawab Anggun. Gembul tidak mengerti apa yang dimaksud oleh wanita yang ada di depannya. Namun sebelum Gembul mengambil tindakan, tiba-tiba saja jiwanya terhisap pada portal waktu dan membawanya ke masa lalu. Gembul seketika berada di suatu jembatan dengan jalan menurun. Kala itu suasananya malam hari dan berkabut, terdengar hening dan juga sunyi. Yang terdengar hanyalah gemericik air yang berada di bawah jembatan serta suara pepohonan bambu yang goyang tertiup angin. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba saja muncul seorang pengendara motor yang membawa sebuah karung di belakangnya. Seperti menyaksikan adegan film, Gembul hanya bisa melihat tanpa bisa berinteraksi dengan keadaan sekitar. Setelah pengendara itu tiba di atas jembatan, dia langsung melemparkan karung yang dibawanya tadi, kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Karena penasaran, Gembul mencoba melihat apa yang dilempar oleh pengendara tadi. Namun karena pekatnya malam, Gembul tak bisa melihat karung yang dibuang tadi yang sudah berada di bawah jembatan. Namun lagi-lagi Gembul kembali tersedot oleh portal waktu dan berada di tempat semula di mana ia bertemu dengan Anggun. Di situ Anggun menjelaskan jika karung yang dibawa oleh pengendara motor tadi adalah jenazah dirinya 5 tahun yang lalu. Aku dibunuh setelah diperkosa di rumah kosong itu, bisiknya lagi. Lalu jenazahku dibuang di bawah jembatan itu. Gembul merasakan kesedihan yang teramat dalam karena rupanya Anggun hanyalah korban, hingga membuatnya menjadi arwah penasaran. Suara Anggun semakin lemah tetapi penuh dendam. Tolong temukan pelakunya. Dia harus dihukum. Rupanya Anggun adalah roh penasaran yang masih menyimpan dendam akibat pelaku pembunuh dirinya yang belum tertangkap. Ya, saya ngerti. Tapi kenapa teman saya jadi ikut terseret sama masalah kamu? Tanya Gembul. Sindu pria yang baik. Tidak ada keburukan dalam hatinya. Tidak seperti pria-pria yang biasa aku temui sebelumnya. Tapi Sindu sepertinya sudah jatuh hati padaku. Padahal aku sudah mencoba menghindari. Tapi dia selalu menghampiriku. Akibatnya aku pun jadi terperangkap dalam tubuhnya, ungkap Anggun. Ternyata selama Anggun menjadi roh penasaran karena rasa dendam yang besar, dia selalu menampakkan wujudnya untuk menjerat pria-pria hidung belang. Anggun pura-pura berjalan seorang diri hingga para hidung belang pun menawari tumpangan. Anggun dapat membaca apa yang ada di pikiran dari pria-pria yang sudah memberikan tumpangan. Dan ketika Anggun membaca pikiran buruk dari pria itu, Anggun langsung berubah menjadi sosok yang mengerikan dengan wajah penuh luka menganga. Tayal, mereka pun yang menjadi korban penampakan Anggun akan merasakan takut yang luar biasa. Walaupun tak sampai menghilangkan nyawa dari para pria hidung belang tersebut, setidaknya Anggun dapat memberikan pelajaran. Tak heran jika jembatan yang menjadi tempat di mana jenazah Anggun dibuang menjadi terkenal langgar. Kemudian, bila melihat kondisi Sindu, hal itu diakibatkan karena Sindu yang sering berinteraksi dengan Anggun dan menarik Anggun ke dalam tubuh Sindu. Biar bagaimanapun, Anggun merupakan sosok astral yang memiliki energi berbeda. Tubuh Sindu tak bisa menerima energi yang keluar dari sosok Anggun. Sebenarnya, Anggun menyadari tentang hal itu. Anggun juga tahu jika Sindu adalah sosok pria yang baik, sehingga Anggun tak pernah berniat buruk pada Sindu ketika mereka bertemu. Namun akibat dari itu, Sindu menangkapnya berbeda. Sindu selalu menghampirinya. Anggun pernah berkata agar Sindu berhenti mencarinya, akan tetapi Sindu tidak mengindahkannya dan selalu mencari Anggun dengan melewati jalanan yang sama saat tengah malam.
Akhirnya, Gembul pun mengerti akan situasi yang terjadi. Rupanya, sakit yang Sindu derita akibat sosok Anggun yang terperangkap di dalam tubuhnya. Hal itu akibat rasa cinta Sindu yang begitu tulus dan murni kepada Anggun, sehingga roh Anggun terhisap masuk ke dalam tubuh Sindu. Dengan kemampuannya, Gembul pun segera mengeluarkan sosok Anggun dari dalam tubuh Sindu. Gembul mulai merapalkan doa dan berkonsentrasi. Tak lama kemudian, Gembul pun mengetahui jika sosok Anggun sudah tak lagi berada di dalam tubuh Sindu karena Gembul sudah tidak merasakan energi dari Anggun. Setelahnya, Gembul pun kembali dari penerawangannya. Kemudian dia mengatakan pada Burani jika Sindu akan segera membaik. Bu, Sindu nggak usah dibawa ke rumah sakit. Sebentar lagi juga keadaannya akan membaik, ucap Gembul pada Burani. Dan benar saja, ketika Burani memeriksa tubuh anaknya, di situ Burani merasakan jika demam Sindu mulai turun. Terima kasih Mas Gembul, Pak Doni, terima kasih sudah mau menolong anak saya, ucap Burani terharu. Ya Bu, sama-sama. Lagian si Sindu mah udah kita anggap kayak keluarga kita sendiri. Kalau ada masalah ya pasti kita tolongin, ungkap Doni. Akhirnya Sindu pun kembali pulih dari sakitnya. Namun bagaimana dengan nasib dari Anggun? Apakah bisa Gembul membantunya? Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Oh, kali ini Sindu nih ya. Sindu yang bermasalah nih. Saya suka nih sama-sama apa namanya Mas Dani SBR, pinter banget ya. Jadi masing-masing tokoh yang ada di dalam warung kopi Bang Doni itu semuanya diberikan kesempatan untuk tampil ya. Dan kali ini adalah Sindu. Bagaimana Sindu dengan permasalahannya Sindu tuh kalau digambarin, kalau saya pribadi menggambarkannya sosok yang cool ya, sosok yang apa sih, orang yang di depan komputer yang serius tuh Sindu. Jadi ya sampai dia dewasa pun belum pernah berhubungan dengan wanita. Jadi ketika mungkin dia merasakan apa namanya getaran di dada tuh ketika berboncengan dengan sosok Anggun, di situ beda rasanya. Dan dia kayak gini mungkin ya, dia kayak ngebuka hati gitu. Dan dari situlah akhirnya masuk sosok Anggun. Padahal Anggun juga nggak mau masuk, sosok Anggun tidak jahat. Tapi karena Sindu membuka hati terlalu lebar sehingga kayak kesedot masuk tuh. Wah, luar biasa sekali. Dan bagaimana akhirnya Gembul dan Doni datang, dan Gembul akhirnya meraga sukma untuk masuk apa ya, melihat apa yang terjadi. Ternyata di situ ya sosok Anggun apa namanya, di masa lalunya sosok Anggun sangat tragis sekali. Setelah diruda paksa, dianiaya, lalu dibunuh dan dibuang di jembatan itu. Keren banget ya. Dan pastinya kelanjutan dari warung kopi Bang Doni selalu ditunggu ya teman-teman ya. Saya berharap untuk Mas Dani SBR selalu produktif, minimal sekali seminggu, kalau bisa 2 kali malah seminggu ya, untuk kisah warung kopi Bang Doni. Dan silakan buat teman-teman, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya teman-teman ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.